Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal valuasi saham. Jadi buat teman-teman mungkin sudah pernah mendengar soal PBV maupun PER, atau PBV adalah price to book value, PER adalah price to earning per share. Jadi teman-teman, sebenarnya bicara soal valuasi saham itu tidak hanya dinilai dari satu sudut pandang saja. Jadi teman-teman bisa saja menilai saham itu murah atau mahal bukan hanya karena nilai relatifnya saja, tapi ada beberapa penilaian valuasi yang bisa teman-teman gunakan untuk menilai bahwa saham itu betul murah atau mahal berdasarkan dari data yang teman-teman sudah kumpulkan. Nah, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman analis syariah. Jadi di channel ini kita banyak bahas soal tutorial investasi saham maupun hukum investasi berdasarkan pandangan hukum syariah. Jadi teman-teman yang baru bergabung, kami sarankan jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Oke, bicara soal valuasi saham, jadi valuasi sebenarnya adalah bagian dari salah satu rasio keuangan. Jadi rasio pasar saham atau rasio harga pasar suatu saham atau rasio valuasi. Jadi teman-teman mungkin sudah mendengar rasio profitabilitas, kemudian ada juga rasio likuiditas, kemudian rasio aktivitas dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, bicara soal rasio keuangan, pada kesempatan kali ini salah satu rasio yang akan kita bahas adalah rasio valuasi harga saham atau rasio valuasi. Biasanya kita sebut seperti itu, atau rasio harga pasar saham. Jadi kalau kita bicara soal PBV, PER itu salah satu dari beberapa rasio valuasi yang bisa kita ketahui atau yang bisa kita hitung ketika kita ingin menganalisa suatu saham untuk menentukan apakah saham tersebut murah atau mahal. Nah, kita ambil satu contoh saja. Jadi teman-teman, saya sampaikan bahwa rasio itu tidak serta-merta hanya kita nilai dengan rasio relatif saja. Jadi rasio relatif itu maksudnya teman-teman misalnya menganalisa PBV suatu saham. Jadi PBV-nya misalnya 1,2, berarti harga sahamnya itu lebih mahal dari harga seharusnya. Jadi karena price to book value itu membandingkan antara harga saham dengan book value-nya. Jadi kalau book value-nya, nilai bukunya adalah 1.000 misalnya, kemudian dijual di pasar 1.200, maka PBV-nya adalah 1,2. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang mau saya tekankan di sini teman-teman, bahwa valuasi harga saham itu tidak hanya menggunakan valuasi relatif. Kalau yang saya sampaikan tadi adalah valuasi relatif. Jadi misalnya, jadi ini yang pertama ya, kita bahas dulu valuasi relatif. Kalau harga saham itu antara nilai buku dengan harga sahamnya di pasaran itu sama, maka PBV-nya adalah 1 kali. Jadi antara saham di harga pasarnya dengan harga nilai bukunya itu sama, maka PBV-nya 1 kali. Kalau di bawah, jadi harga pasarnya di bawah dari nilai bukunya, misalnya harga pasarnya ditawarkan di harga 700, harga sahamnya di harga 1.000 misalnya, maka PBV-nya 0,7. Jadi ini penilaian secara relatif, dalam artian kalau di atas 1 itu mahal, kalau di bawah 1 kali itu murah. Jadi itu sudah saya contohkan teman-teman. Jadi kalau PBV misalnya ya, harga saham itu, saya ulang kembali, harga saham 1.000, nilai bukunya 1.000, maka itu kita anggap standar karena antara nilai buku dengan harga pasar itu sama. Kalau misalnya harga nilai bukunya adalah 1.000, kemudian harga pasarnya adalah 1.200, berarti harga sahamnya lebih mahal dari nilai bukunya, dan itu kita anggap mahal secara relatif.
Kalau misalnya harga atau nilai bukunya adalah 1000, kemudian harga pasarnya adalah 700, berarti itu kita anggap murah secara relatif karena antara harga pasar dengan nilai buku lebih murah harga pasarnya. Jadi itu yang pertama teman-teman. Kalau misalnya mau menilai saham itu murah atau mahal, lihat dulu nilai relatifnya. Tapi kemudian di pasar saham ketika kita sudah berbenturan dengan fakta di mana pasar saham itu tidak bisa kita nilai saham itu harus selalu sama dengan nilai bukunya. Kalau murah, kalau di bawah dari nilai bukunya itu murah, atau kalau di atas dari nilai bukunya itu mahal, itu tidak bisa kita pukul rata seperti itu. Lalu kita kemudian menggunakan valuasi histori. Jadi valuasi histori ini kita menilai harga saham itu berdasarkan data valuasinya beberapa tahun terakhir atau beberapa kuartal terakhir. Misalnya di tahun 2018 PBV-nya selalu dihargai dengan 2 kali. Jadi PBV-nya itu harga sahamnya itu 2000 misalnya, sedangkan nilai bukunya 1000, berarti PBV-nya dihargai 2 kali. Kemudian di tahun-tahun setelahnya, di 2019 misalnya 1,9, di 2020 misalnya 1,8, kemudian di 2021 kembali lagi di PBV 2 kali. Maka cara menilai histori harga pasar dari saham tersebut adalah dengan mengumpulkan data tersebut kemudian menjumlahkannya. Setelah dijumlahkan dibagi sesuai dengan jumlah berapa tahun nilai yang kita kumpulkan. Jadi sama kalau kita katakan mencari rata-ratanya. Jadi nilai rata-ratanya ada berapa? Misalnya nilai rata-ratanya adalah PBV-nya 1,9, sehingga ketika kita akan membeli saham tersebut di saat ini dengan PBV misalnya hanya 1 kali, itu kita bisa anggap murah. Atau misalnya 1,5 kali PBV-nya, itu bisa kita anggap murah karena kita berdasar pada data histori valuasinya. Jadi kalau teman-teman bisa mendapatkan data itu, maka bisa secara jelas menentukan harga saham tersebut mahal atau murah. Kalau yang pertama, cara yang pertama tadi itu kita hanya melihat data tunggal saja. Jadi kalau lebih dari 1 kali berarti mahal, kalau di bawah dari 1 kali PBV-nya itu mahal, sehingga itu cuma data tunggal, sehingga tidak bisa akurat menentukan harga saham yang sebenarnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman menggunakan cara yang kedua ini jauh relatif tidak terlalu monoton, sehingga harga sahamnya mungkin bisa saja kita beli saham dengan PBV 1,5 kali karena secara histori memang dihargai biasanya seperti itu. Hanya saja mungkin saham yang kita beli dengan harga seperti ini tentu masih ada resikonya karena dia masih lebih mahal dari nilai bukunya. Hanya saja teman-teman yang investasinya bukan yang betul-betul jangka panjang atau value investing, real value investing seperti Lo Keng Hong, maka valuasi jenis kedua ini bisa kita gunakan. Kalau Lo Keng Hong sendiri itu hampir tidak pernah mau membeli saham yang valuasinya itu lebih dari 1 kali PBV-nya dan price to earning ratio-nya itu di atas 10 kali, antara 5 sampai 10. Jadi teman-teman, itu cara kedua. Cara ketiga, kalau kita mau menilai valuasi saham, yaitu dengan menilai data valuasi saham di sektornya. Jadi kalau yang tadi kita di cara kedua tadi kita hanya menilai valuasi saham berdasarkan data histori dari satu harga saham, jadi satu valuasi saham. Kalau cara yang ketiga ini, kita menilai beberapa saham yang berbeda, tapi masih dalam satu sektor saham. Jadi misalnya saham A, B, C, dan D, itu kita kumpulkan datanya, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita bagi rata-ratanya ada di angka berapa. Misalnya rata-ratanya ada di angka 2, sedangkan saham yang akan kita beli itu PBV-nya misalnya 1,5, maka kita masih bisa mengatakan saham itu murah karena kita menggunakan data dari beberapa valuasi harga saham di sektor yang sama. Jadi di saham yang berbeda
tapi dalam masih sektor yang sama. Misalnya sektor properti, misalnya kita kumpulkan data saham Agung Podomoro Land misalnya, kemudian data saham Ciputra dan lain sebagainya, kita gabung semua, kita jumlahkan, kemudian kita bagi sesuai dengan jumlah harga saham yang kita kumpulkan, atau kita cari nilai rata-rata dari semua saham yang ada dalam satu sektor. Dari data itu kemudian kita membandingkan harga saham yang akan kita nilai. Atau bisa juga kita menggunakan istilah benchmarking. Kita menggunakan satu patokan saham tertentu yang kita nilai valuasinya harga sekian murah, harga sekian mahal, baru kita bandingkan dengan harga saham yang akan kita beli. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulan, menilai valuasi saham itu tidak bisa secara monoton menggunakan nilai relatif. Terkadang teman-teman kalau memang memilih menjadi value investor, real value investor yang betah dan sanggup menahan saham tersebut hingga bertahun-tahun, maka cara Loh Keng Hong dengan hanya menggunakan valuasi relatif itu bisa teman-teman gunakan. Tapi kalau investasi teman jangkanya tidak terlalu panjang, maka bisa menggunakan cara kedua, yaitu dengan menghitung beberapa valuasi saham dalam satu saham di beberapa tahun terakhir. Kemudian cara yang ketiga adalah mengumpulkan data beberapa harga saham dalam sektor yang sama dengan saham yang berbeda, baru kemudian mencari nilai rata-ratanya, baru bisa kita bandingkan dengan harga saham yang akan kita beli. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan saya teman-teman soal valuasi saham. Kalau ada yang tidak dimengerti silahkan komentar di bawah, dan kalau suka video ini jangan lupa share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.